bersama rekan saya Alex. Hari ini kami akan membahas salah satu topik yang sangat kontroversial, yaitu tentang penggunaan gadget pada generasi alfa, yaitu yang menjadi penerus bangsa kita. Oh iya Vel, tadi kan saya ada kasih kamu lihat video anak yang ngamuk gitu ya pas HP-nya lagi diambil. Apa tanggapan kamu mengenai video tersebut? Jujur Tim, rasanya kayak mimpi aneh. Anak-anak menangis, teriak, bahkan mengamuk hanya karena gadget mereka diambil. Timothy, apakah ini bahasan saya atau sekarang ketika saya ke mall, saya jauh lebih sering menjumpai anak Gen Alpha zaman sekarang yang lebih fokus bermain HP dibandingkan menikmati suasana mall. Ini bukan hanya perasaan kamu doang, Vel. Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar ada 37% anak usia 1-4 tahun dan 58,4% anak usia 5-6 tahun sudah memakai telepon genggam. Menurut kamu, apa dampak buruk dari sebagian besar anak yang udah memegang handphone sejak kecil? Seperti video tadi, anak-anak akan menjadi ketagihan, bahkan ketergantungan HP. Sebagian besar anak-anak menggunakan HP-nya untuk mencari hiburan seperti menonton video di YouTube atau bermain game. Pada zaman sekarang, konten hiburan di sosial media bersifat cepat, dangkal, dan tidak memerlukan analisis seperti video pendek atau meme yang sangat absurd. Jika anak-anak menonton konten seperti ini, otak mereka akan dibanjiri oleh hormon dopamin yang memicu rasa senang, dan ketika HP mereka diambil, mereka merasa bahwa kebahagiaan mereka dirampas yang menyebabkan mereka mengamuk dan merengek-rengek hingga HP mereka dikembalikan, baru mereka tenang. Tim, menurut kamu dari konten yang dikonsumsi anak-anak zaman sekarang, apakah ada dampaknya bagi kehidupan mereka? Yang jelas, ketika anak diperlukan mengerjakan hal yang perlu fokus lama seperti baca buku, menulis, atau menyelesaikan soal matematika, tentu rasanya pasti membosankan gitu. Itulah yang membuat sebagian anak itu sulit konsentrasi, cepat lelah mental, susah mikir yang mendalam. Bahkan ada laporan kasus itu ada anak yang udah duduk di kelas 4 SD tapi belum bisa baca dengan lancar dan menulis dengan benar. Astaga. Masalah ini bukan cuma soal akademik tapi juga kemampuan otak dalam mengolah informasi. Menurut kamu Vel, apa hal lain yang disebabkan oleh seringnya main HP? Selain dampak mental, ada dampak fisik yang tak bisa diabaikan. Banyak anak menghabiskan waktu duduk sambil menatap layar. Hal ini membuat beberapa dari mereka mengalami obesitas, postur tubuh buruk, gangguan tidur, mata minus, dan kelelahan fisik. Selain itu, kemampuan bersosialisasi mereka juga menurun karena tidak mau mengajak sesama berbicara dan mulai masalah HP adalah teman mereka. Terakhir, mereka juga memiliki tingkat literasi yang rendah oleh karena harus mencari tahu. Kalau ini berlanjut sampai dewasa, tentu akan menjadi masalah besar dalam interaksi sosial dan dunia kerja. Dari kasus ini, Timothy, menurut kamu pihak manakah yang salah? Anak-anak atau orang tua mereka? Apakah mereka itu salah? Tidak, mereka itu cuma pengguna dan mereka itu tentunya ya belum tahu apa efek jangka panjang dari hal tersebut. Mereka juga belum bisa kontrol juga sih ya kegiatan mereka, kebiasaan mereka. Soalnya di otak mereka itu juga belum terbentuk sempurna dan mereka nggak tahu kapan harus berhentinya. Tanggung jawab ini nih sebagian besar tuh ada pada orang tua dan juga lingkungan. Generasi milenial yang sekarang banyak jadi orang tua itu punya peran yang penting banget dalam membentuk pola hidup, kebiasaan, dan karakter generasi alpha. Zaman dulu, generasi milenial itu dididik dengan orang tuanya pakai istilah aroma dari pahitnya kopi, di mana mereka itu dididik supaya lebih baik mental dan karakternya. Tapi sekarang itu udah mudah dan orang tua sekarang itu mendidik dengan soft parenting, yaitu dimanja-manja begitu sampai akhirnya keturunannya juga yang nggak sopan, kecanduan gawai gitu, nggak mau berinteraksi, pengecut, dan juga hal-hal yang nggak diinginkan lainnya. Salah satu kesalahan orang tua yang paling umum itu tentunya adalah
memberikan mereka handphone, gadget sebelum waktunya. Jadi waktu masih kecil udah dikasih. Dengan tujuan itu mungkin supaya menenangkan dan mengalihkan perhatian. Mungkin ini efektif dalam jangka pendek, tapi bisa menimbulkan masalah besar dalam jangka panjang. Kalau begitu pertanyaannya, kita bisa apa? Apakah masih ada solusi? Jawabannya masih ada. Anak-anak bukan rusak, mereka hanya butuh arahan dari orang tua. Salah satu langkah yang bisa dilakukan orang tua adalah menunda pemberian HP pribadi kepada anak sampai cukup umur dan juga cukup matang secara emosional dan logika. Contohnya, ketika anak sudah duduk di bangku SMP dan pada saat itu anak sudah mulai bisa mengontrol diri dan memahami konsekuensi dari penggunaan berlebih gadget. Selain itu, daripada memberikan gadget sebagai pusat hiburan, lebih baik arahkan mereka kepada kegiatan yang membangun kemampuan hidup, olahraga, seni, membaca, interaksi sosial, atau kegiatan lainnya. Contohnya, mengajak anak untuk bermain badminton, mengajarkan anak seni bela diri seperti karate, dan masih banyak lainnya. Gen alpha ini seperti suatu kanvas kosong. Apa yang orang tua mereka lukiskan pada mereka akan menentukan siapa mereka di masa depan. Kita kan tentunya yang nggak mau kan generasi yang lemah secara mental, sosial, maupun fisik sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, makanya kita tuh butuh batasan yang sehat, pendampingan konsisten, serta teladan dari orang tua. Ingat ya, teknologi itu bukan musuh, tapi tanpa kontrol, ia mungkin bisa merusak. Saya setuju tim, kita sebagai generasi penerus harus menjadi sosok yang dapat memimpin nasib dunia ini sehingga dunia ini dapat tetap terus berjalan dan tidak hancur. Baiklah, terima kasih Felix sudah menghadiri podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk berbagi ke kita semua ya. Sama-sama Timothy, terima kasih sudah mengajak saya pada podcast hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya Felix. Oke. Saya pamit dulu ya.